Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana sayyidal ayyami wasyuhur wa dha'afa fihi alhasanat wal ujur wa syara'a fihi al-iftar was-sahur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-mustafa sayyiduna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah qiyamul Ramadan yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukrulillah. Senantiasa marilah bersyukur, yaitu tatkala kita masih diberi oleh Allah berbagai nikmat yang luar biasa, nikmat yang terbesar tatkala kita masih dengan mudahnya beribadah kepada Allah. Berarti kita masih diberi nikmatnya iman. Karena orang yang masih beribadah berarti masih menjadi manusia yang sesuai dengan fungsinya. Yang fungsi manusia tidak lain seperti kita ketahui diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang istimewa lagi, kita masih diberi kesempatan untuk menjalankan ibadah siam dan juga qiyam di bulan Ramadan ini. Dan alhamdulillah sudah sampai di penghujung. Sepertinya ini sudah mambu riyoyo. Sudah hampir hari raya, sudah di malam yang ke-28, yang dimana bagaimanapun yang tersisa ini ya hanya tinggal beberapa hari. Hanya hitungan jari satu tangan saja sudah tidak jangkep untuk ngitung, karena sudah hampir selesai. Dan bagaimanapun kita tidak bisa menunda, kita tidak bisa memperpanjang atau memutar waktu sehingga kita berlama-lama lagi dengan Ramadan, tidak bisa. Tinggal bagaimana kita memaksimalkan, tinggal bagaimana kita bisa mensikapi ketika kita diberi kesempatan sampai di penghujung Ramadan, yaitu sampai di pergantian bulan masuk pada 1 Syawal. Maka ketika masuk pada bulan Syawal, 1 Syawal nanti, maka kondisi manusia itu ada yang dia itu berhari raya tapi tidak beridul fitri. Maka kita harus berhati-hati, jangan sampai nanti kita hanya sekedar berhari raya tapi tidak beridul fitri, berhari raya tanpa idul fitri. Karena hari raya dan idul fitri ini dua hal. Ini adalah dua hal yang berbeda meskipun terjadi di hari yang sama. Hari raya biasanya dikenal sebagai hari besar, hari libur. Dan siapapun bisa menikmati hari libur ini. Siapapun bisa bergembira dengan hadirnya atau merayakan hari libur tersebut. Orang yang berpuasa dengan baik bisa menikmati hari raya, berhari raya. Yang puasanya kurang baik juga bisa berhari raya. Bahkan yang tidak puasa pun ya juga bisa berhari raya. Bahkan nuwun sewu, non muslim sekalipun juga bisa berhari raya. Para pedagang berhari raya, dagangannya laku keras ketika menjelang Idul Fitri seperti ini, menjelang selesainya bulan Ramadan di penghujung ini. Banyak yang dagangannya laku keras, yang dagang makanan, pakaian. Bahkan kalau kita melewati jalan raya Porong itu kan parkiran-parkiran di depan toko baju. Bahkan yang buka sampai tengah malam bukan hanya masjid. Distro, toko pakaian, jual kaos pun juga di pertigaan itu buka sampai tengah malam. Itulah berhari raya. Ada juga yang merayakan hari rayanya itu ya dengan berwisata, mengunjungi tempat-tempat
untuk refreshing, bersilaturahim, mudik. Arus mudik ini juga bagian dari hari raya, ya meskipun pada tahun ini dibatasi. Ada yang mudik itu dengan niatan bersilaturahim kepada kerabat, kepada saudara di kampung halaman. Ada juga yang mudik itu bukan sekedar silaturahim plus. Tapi plusnya ini bisa menjadikan nilai silaturahimnya minus. Yaitu apa? Mudik tapi sekaligus dia ingin membuktikan kepada kampung halamannya bahwasanya dia berhasil menaklukkan tempat perantauan, yaitu dengan menunjukkan materi yang dia bawa, menunjukkan harta yang dia dapatkan selama di perantauan, atau dalam istilahnya itu pamer. Itu berhari raya. Sedangkan Idul Fitri itu sendiri ada yang berpendapat Idul Fitri yaitu Aid kembali fitri, atau kembali fitri tersebut berasal dari futur secara bahasa, yaitu makan pagi, sarapan, kembali sarapan. Ya, maka dikatakan kembali sarapan karena ketika Idul Fitri tersebut orang-orang yang selama bulan Ramadan tidak boleh sarapan di pagi hari kembali sarapan dan diharamkan puasa dalam waktu hari 1 Syawal tersebut. Maka ya tidak mungkin orang yang tidak puasa lalu beridul fitri. Dia sebenarnya sebelumnya itu tetap sarapan saja ketika Ramadan, ketika Syawal ya tetap juga sarapan, ya tidak bisa disebut Idul Fitri. Maka yang bisa beridul fitri ya hanya orang yang berpuasa. Ada juga makna lain secara maknawi, Idul Fitri yaitu Aid kembali, yaitu fitri, fitrah bisa diartikan kesuciannya, kembali suci. Sebagaimana orang yang berpuasa, beribadah puasa sebulan penuh imanan wahtisaban, dengan keikhlasannya, dengan penuh keimanannya, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Ya, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, maka diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Maka seseorang yang puasanya levelnya itu setingkat lebih tinggi dari sekedar menahan lapar dan dahaga, menahan makan dan minum, imanan wahtisaban, maka dia berhak mendapatkan ampunan. Nah, maka ketika sudah tuntas ibadah puasanya, maka mereka beridul fitri, kembali menjadi suci, yaitu telah diampunilah dosa-dosanya. Dan juga fitrah juga dimaksudkan dengan fitrah manusia, yaitu sebagai hamba Allah, sebagai orang yang ketika ditanya oleh Allah alastu birabbikum menjawab qalu bala syahidna, yaitu yang menghamba kepada Allah. Maka ketika kembali kepada fitrahnya, dia semakin tinggi takwanya, semakin besar rasa beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempersekutukannya dengan suatu apapun. Maka dua hal yang berbeda ini semoga kita bisa menjadi hamba Allah ini yang bisa berhari raya sekaligus beridul fitri karena telah melaksanakan puasa dengan sebaiknya. Maka tentu saja Idul Fitri ini ya hanya bisa dicapai oleh orang yang berpuasa, ya minimal berpuasa. Lalu selanjutnya puasanya harus imanan wahtisaban. Maka mereka inilah yang berhak untuk beridul fitri, bukan sekedar hanya berhari raya. Maka yang puasanya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka disitulah dia beridul fitri. Maka di sini puasa yang baik minimal itu Rasulullah SAW mencontohkan, yaitu kunci daripada kebaikan puasa itu adalah dengan kejujuran. Nah, maka jujur ini ibarat sebuah lahan yang dimana di atasnya bisa dibangun, bisa didirikan, bisa ditanam kebaikan-kebaikan. Maka orang yang tidak jujur, maka dia tidak punya lahan. Apa yang bisa dibangun di atas ketidakjujuran? Tidak ada.
kebaikan apa yang dibangun di atas kebohongan? Tidak ada yang bisa. Maka di sini Rasulullah juga bersabda, man lam yada' qaula zur. Itu kan. Yang dimana sudah sangat kita kenal dan berkali-kali disebutkan, bahkan mungkin kita mendengarnya di setiap kultum itu berkali-kali. Man lam yada' qaula zur. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan dusta wal amal bihi, dan berbuat dengan kedustaan itu, maka Allah tidak menganggap, Allah tidak mempedulikan apa yang dia lakukan, yaitu dengan menahan lapar dan dahaganya. Dia meninggalkan makan dan minum itu Allah tidak memandangnya. Maka kunci dari keberhasilan puasa ini salah satunya adalah kita harus bisa meninggalkan dusta, meninggalkan ketidakjujuran. Maka kita harus minimal fungsinya, minimal kuncinya adalah ada pada sebuah kejujuran. Karena kejujuran itu adalah ibarat sebuah lahan yang bisa dibangun kebaikan di atasnya. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri. Maka hendaklah kalian itu melakukan kejujuran. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kalian senantiasa berperilaku yang jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan yahdi ilal birri, membawa, mengantarkan pada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga. Wa may yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqan. Dan sesungguhnya jika seseorang itu senantiasa berperilaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Nah, maka jelas sebuah kejujuran itu akan membawa pelakunya kepada albirri, kepada kebaikan, dan kebaikan itu yang akan mengantarkan seseorang kepada surga. Dan begitu sebaliknya, wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan sebaliknya, dan peliharalah dan hati-hatilah kalian dari berbuat kadzib, berbuat dusta, karena kedustaan itu bisa mengantarkan pelakunya kepada keburukan, kepada fujur. Dan fujur itu yang akan mengantarkan pelakunya kepada neraka. Maka seseorang itu akan dicatat sebagai pembohong tatkala dia senantiasa berperilaku dusta, berperilaku bohong atau kadzib. Maka seseorang yang berbohong itu tidak mungkin bisa melahirkan kebaikan. Orang yang berbohong sekali tidak mungkin bisa berbohong hanya sekali. Sekali berbohong pasti dia akan berbohong lagi untuk menutupi kebohongan yang pernah dia lakukan. Ya, maka ketika seseorang itu berbohong, misalkan ada seorang anak, ya, pamit kepada orang tuanya akan belajar di rumah teman. Ternyata dia tidak belajar di rumah temannya, pergi bersama temannya bermain-main, ya, pergi ke suatu tempat, lalu sampai larut, ya, sampai sore, sampai malam, pulang terlambat. Maka ketika dia pulang ke rumah, pasti kebohongan yang dia lakukan tadi akan berbuah kebohongan lagi. Ketika ditanya orang tuanya, bagaimana belajarnya dengan teman kamu, belajar apa, dia pasti akan bohong untuk menutupi kebohongannya. Lalu kenapa terlambat, pasti dia akan bohong lagi. Nah, maka di situ kebohongan tidak mungkin bisa ada kebaikan yang dibangun di atas kebohongan. Ya, karena ibarat kejujuran itu adalah sebuah ladang, sebuah lahan yang bisa dibangun di atasnya kebaikan-kebaikan, tapi ketidakjujuran itu sama saja orang yang tidak jujur, berarti dia sudah tidak punya ladang untuk menanam kebaikan. Nah, maka kejujuran inilah modal utama. Bahkan puasa pun juga ternyata kualitasnya bukan hanya dinilai dari menahan lapar, menahan makan dan minum, tapi ternyata juga man lam yada qaula zur. Ya, ternyata orang yang tidak bisa meninggalkan perkataan dusta tidak dipandang puasanya oleh
Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kejujuran adalah kunci dari segalanya. Kunci dari segala kebaikan. Ketika seseorang itu sudah memiliki kejujuran, maka dia sudah membangun kepercayaan. Maka disitulah tinggal melengkapinya dengan soft skill yang lainnya. Maka soft skill ini adalah kemampuan yang dimana diasah dari perilaku, ya, akhlak. Bahasa kita adalah akhlak. Seseorang memiliki keilmuan, memiliki hard skill, memiliki keahlian di suatu bidang, tapi kalau tidak ada kejujuran, ya maka keahliannya itu akan membahayakan. Ya, keahliannya itu akan merusak. Maka di situ kejujuran menjadi sebuah yang penting. Dan kejujuran ini sesuatu yang sangat universal. Kejujuran ini tidak hanya dibutuhkan oleh orang yang jujur. Seorang pembohong pun juga tidak mau dibohongi. Seorang penjahat, seorang perampok, ya, kalau dia bekerja sama dalam melakukan sebuah kejahatan, itu juga memerlukan kejujuran. Ya, kalau orang perampok, komplotan perampok saling membohongi, saling tidak jujur, ya maka yang terjadi adalah pertengkaran internal mereka. Maka kejujuran ini sesuatu yang universal, yang umum. Sampai perbuatan buruk pun perlu kejujuran, apalagi berbuat baik. Maka di sini ketika hanya orang yang jujur yang bisa berpuasa dengan baik, dan hanya orang yang bisa berpuasa dengan baiklah yang bisa mendapatkan atau bisa beridul fitri dalam makna yang sebenarnya. Maka Idul Fitri, hari raya dan Idul Fitri itu tidak bisa kita tunda, tidak bisa lagi meskipun kita masih ingin berlama-lama dengan Ramadan, tapi waktu itu akan terus berjalan, akan terus berputar, sehingga tinggal bagaimana kita mensikapi sisa-sisa hari yang bisa kita hitung dengan jari ini, hari ke-28, 29, 30, sisa 3 hari ini. Bagaimana kita sikapi dengan baik dan bagaimana caranya kita bisa benar-benar beridul fitri ketika masuk dalam satu Syawal, bukan hanya berhari raya. Nah, maka di situ di waktu-waktu yang singkat ini, usini wa iyyakum, mari kita maksimalkan, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kita anggap duduknya kita di masjid ini pada malam hari ini seakan-akan duduk yang terakhir, sehingga kita memperbaiki kualitas duduk kita di dalam masjid ini dengan senantiasa memohon ampunan, memohon maaf ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan juga kita selalu berdoa karena waktu-waktu yang mustajabah itu juga dihidangkan oleh Allah di hadapan kita, yaitu selama kita berpuasa sampai kita berbuka. Bahkan waktu berbuka itu kan termasuk waktu mustajabah, waktu yang diijabah dalam berdoa. Nah, hikmah di balik itu, maka berdoa, bermunajat kepada Allah itu jangan sampai hanya kita lakukan ketika kita dalam keadaan sempit saja. Maka ketika kita berbuka puasa itu juga waktu yang mustajabah, maka kita gunakan untuk berdoa. Karena kegembiraannya orang berpuasa itu kan dua. Lisoimi farhatani, farhatun indal iftar wa farhatun indal liqa'i rabbi. Kesenangan, kegembiraan orang puasa itu ada dua, ketika berbuka dan ketika bertemu dengan Allah, tentunya dengan membawa amalan puasa yang baik tadi. Maka kegembiraan ketika berbuka. Nah, ketika berbuka ini manusia bergembira. Dan berbuka puasa ini, peristiwa berbuka mengajarkan kepada kita ternyata kegembiraan, kebahagiaan itu sesuatu yang sederhana. Nah, kita yang memimpikan kegembiraan atau kebahagiaan itu yang muluk-muluk. Oh, gembira, orang bahagia itu kalau uangnya banyak. Oh, bahagia itu kalau naik mobil yang bagus, mobil yang mahal. Oh, bahagia itu kalau pergi rekreasi ke tempat-tempat yang diinginkan. Ternyata dilalah ketika puasa kita memandang air minum itu saja sudah bahagia ketika berbuka.
Ya, air putih, air bening yang ada di hadapan kita menjadi sesuatu yang berharga ketika berbuka, dan kita bahagia ketika sudah masuk waktu berbuka. Dan ketika bahagia itu kita juga disyariatkan, kita diperintahkan untuk berdoa, dan itu menjadi waktu yang mustajabah untuk berdoa. Maka ini kita diajarkan berdoa itu bukan hanya ketika waktu sempit saja, bukan hanya ketika waktu sulit saja kita bermunajat kepada Allah, tapi waktu bergembira juga begitu. Dan ini yang akan bisa menjadikan kita berubah yang mindset kita, sehingga dalam waktu yang lapang dan sempit kita senantiasa berdoa. Maka itu efeknya adalah ketika seseorang itu mengeluh, kenapa sih kok selalu diberi kesulitan oleh Allah? Urip kok ya sengsara terus. Urip kok ya sengsara, kok ya sulit, tidak pernah mendapatkan kemudahan atau kesulitan. Ya karena mungkin seseorang itu hanya berdoa kepada Allah, hanya bermunajat, meminta kepada Allah, ngemis kepada Allah hanya ketika sulit. Ingat kepada Allah hanya ketika sulit. Maka ketika Allah menginginkan orang itu untuk ingat, ya diberi kesulitan. Maka kalau kita setiap lapang kita ingat, setiap senang kita ingat, sedih juga ingat, maka insya Allah setiap keadaan akan kita rasakan dengan penuh kegembiraan. La in syakartum la azidannakum. Ingin nikmatnya ditambah, berarti ya bersyukur. Berarti kan bersyukur ini adalah orang yang ingat kepada Allah ketika dapat nikmat, ingat kepada Allah ketika sedang gembira, maka ditambah nikmatnya. Nah, maka dalam puasa ini kita belajar dengan ternyata ketika berbuka itu adalah waktu yang menggembirakan, dan waktu yang menggembirakan itu disyariatkan untuk berdoa dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai lupa. Nah, sehingga ketika kita mendapatkan nikmat lalu kita bersyukur, maka akan ditambah, maka hidup kita tidak selalu merasa sulit. Kalau kita merasa sulit terus, maka kita harus bermuhasabah, mengoreksi diri. Jangan-jangan kita ini sebagai manusia hanya datang kepada Allah ketika sulit. Maka ketika Allah kangen, Allah ingin supaya kita ingat, lalu diberi kesulitan. Ini ilingnya nek pas angel tok, maka dikasih angel terus supaya ingat untuk bilang. Maka ketika kita mendapatkan nikmat, kita bersyukur, maka janji Allah la azidannakum. Maka di situ di waktu yang tersisa beberapa hari, maka kita maksimalkan. Maka Rasulullah itu saja syadda mi'zarahu, ya, ketika sudah masuk 10 hari terakhir itu kan syadda mi'zarahu, mengencangkan sarungnya. Dalam artian mengencangkan sarung itu kalau dalam bahasa kita itu ya menyingsingkan lengan baju lah istilahnya. Itu kan simbol, secara simbolis mengencangkan sarung itu adalah fokus siaga untuk selalu beribadah. Dan beliau tidak mau terganggu dengan urusan yang remeh-temeh. Sarungnya melorot aja tidak mau, makanya dikencangkan. Ya, maka kita ini dihadapkan dengan berbagai pilihan prioritas kalau sudah masuk atau dalam ibadah Qiyamul Ramadan ini. Justru di penghujung ini kadang kita dihidangkan dengan kesibukan-kesibukan yang bisa melalaikan kita dari ibadah. Dan Nabi itu mengencangkan sarungnya untuk beribadah bukan hanya sekedar tujuan Lailatul Qadar saja. Mengapa? Karena Nabi Lailatul Qadar itu kan Lailatun, ya kan Laila itu kan malam, turunnya malam hari. Dan Lailatul Qadar itu bukan hanya berbicara tentang tempat, tapi Nabi di situ berada di masjid beriktikaf, yaitu siang dan malam. Berarti beliau kan hanya ingin fokus beribadah, memperbanyak, dan ingin menggunakan kesempatan terakhir di dalam bulan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Nah, maka kita pun juga, meskipun kita tidak bisa sepenuhnya seperti apa yang dilakukan Nabi, setidaknya kita selalu ingat, kita selalu terpaut dengan Allah, memanfaatkan sebaik-baiknya, yaitu di waktu-waktu yang masih tersisa, sehingga ketika kita diberi kesempatan sampai akhir bulan Ramadan dan bertemu dengan Syawal, kita benar-benar bisa beridul fitri. Yang orangnya beridul fitri ya pasti bisa berhari raya, tapi yang berhari raya belum tentu beridul fitri. Kalau hari raya itu haknya siapapun bisa, ya, sampai yang bukan muslim, yang tidak beriman pun juga bisa berhari raya.
Tapi yang beridul fitri itu adalah orang-orang yang khusus, yang minimal melakukan puasa setingkat lebih baik, puasanya imanan wahtisaban, puasanya dengan kejujuran, meninggalkan perkataan-perkataan yang dusta, dan juga ditambah dengan qiyamul Ramadan, amal-amal soleh yang lainnya yang nilainya itu adalah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sangat bersyukur kita masih diberi kesempatan dan diberi kemudahan untuk menjalankan dan menghadiri perintah-perintah Allah tersebut, dan juga kita masih diberi kemudahan menjauhi larangan-larangannya, sehingga kita masih bisa menjadi hamba Allah yang sesungguhnya, yang berfungsi sebagaimana adanya, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Usini wa iyyakum bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.